sangat jauh dari dunia nyata. Banyak orang mengira bahwa luka yang paling dalam adalah luka yang berdarah. Padahal sejarah dan psikologi mencatat ada jenis luka yang jauh lebih berbahaya. Luka yang tak terlihat, yang kita bawa setiap pagi saat berangkat kerja, yang kita sembunyikan di balik filter media sosial, dan yang kita dekap erat saat lampu kamar mulai dipadamkan. Hari ini, kita akan membedah sisi kelam dari kesepian modern, sebuah dokumenter singkat tentang mengapa generasi kita disebut sebagai generasi paling terkoneksi, namun secara mental merasa paling terasing. Secara sosiologis, dunia kita hari ini menuntut satu hal, yaitu produktivitas tanpa henti. Kita hidup dalam sistem yang memuja hasil, tapi sering melupakan proses kemanusiaan di baliknya. Data menunjukkan bahwa tingkat kelelahan meningkat 40% dalam satu dekade terakhir. Namun, ada paradoks di sini. Di masa lalu, ketika manusia mengalami kesulitan, mereka memiliki ruang komunal, entah tetangga, keluarga besar, atau tradisi. Namun hari ini, ruang itu digantikan oleh layar digital. Dari situ, kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, dan secara tidak sadar, otak kita mulai melakukan sabotage. Mengapa hanya aku yang gagal? Mengapa hanya aku yang merasa sedih? Bayangkan ada seseorang bernama Adi, atau mungkin bayangkan diri Anda sendiri. Setiap pagi, Adi bangun dengan beban di dada yang sulit dijelaskan. Ia terkadang sakit secara fisik. Ia hanya merasa kosong. Ia pergi bekerja, melempar senyum formalitas, dan menjawab, "Saya baik-baik saja," setidaknya 10 kali sehari. Ini adalah apa yang oleh para ahli disebut sebagai high functioning depression. Di luar semuanya terlihat terkendali, namun di dalam ada perang yang tidak pernah berakhir. Adi bukan malas, dia hanya sedang kelelahan karena harus terus-menerus memakai topeng kebahagiaan. Cerita Adi adalah cerita jutaan orang di luar sana, cerita tentang sebuah perjalanan sunyi yang seringkali berakhir pada keputusasaan karena tidak ada tempat untuk bersandar tanpa dihakimi. Namun, memahami kegelapan bukan berarti kita harus tenggelam di dalamnya. Secara psikologis, langkah pertama untuk sembuh adalah pengakuan. Mengakui bahwa tidak menjadi baik-baik saja adalah bagian dari pengalaman manusia yang valid. Ilmu pengetahuan memberitahu kita bahwa otak manusia memiliki kapasitas luar biasa untuk pulih yang disebut neuroplasticity. Tapi pulih tidak bisa dilakukan sendirian. Kita butuh koneksi yang nyata, bukan sekadar likes atau komentar singkat. Kita butuh keberanian untuk menjadi rentan. Dunia mungkin terasa kelam saat ini, dan beban yang kamu bawa mungkin terasa sangat berat. Tapi ingatlah, bahkan di malam yang paling gelap sekalipun, bintang tetap ada. Hanya saja kita perlu sedikit waktu. Waktu agar mata kita terbiasa dengan kegelapan untuk melihatnya. Jika Anda merasa apa yang dialami Adi adalah cerminan diri Anda, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Kolom komentar di bawah ini adalah ruang aman. Ceritakan apa yang sedang Anda rasakan. Atau sekadar, tinggalkan satu kata penyemangat untuk orang lain yang mungkin sedang membacanya malam ini. Kadang, mengetahui ada orang lain yang merasakan hal yang sama adalah awal dari kesembuhan. Terima kasih telah menonton. Jaga diri kalian, dan sampai jumpa di narasi berikutnya.